Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suroja Dwijaya, NIM 122116209920, Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam semester 3. Pada video kali ini, saya akan memenuhi tugas Sejarah Islam Asia Tenggara dengan dosen pengampu Bapak Bilhaki Putra, SPDI MPD. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya, yang dimana pertanyaan yang pertama yaitu Islam sebagai agama yang benar dari Allah tersebar dengan cepat atas izinnya dan atas perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Islam diterima dengan masif secara besar-besaran di seluruh dunia. Tidak kurang dari 2/3 pendukung bumi sekarang adalah Muslim. Islam tersebar dengan perjuangan sahabat dan para wali Allah di berbagai daerah. Coba sebutkan kapan Islam pertama kali datang ke Asia Tenggara dan kapan Islamisasi secara besar-besaran terjadi. Jelaskan. Nah, jawabannya yaitu Islam datang ke Asia Tenggara pada abad ke-7 melalui pedagang-pedagang Muslim. Namun, Islamisasi secara besar-besarannya terjadi pada abad ke-14, terutama di wilayah-wilayah seperti Indonesia, Malaysia. Nah, Islamisasi secara besar-besaran ini terjadi melalui campur tangan pedagang, penyebaran budaya, dan melalui kerajaan-kerajaan Islam seperti Kesultanan Malaka yang berperan penting dalam menyebarluaskan agama Islam di wilayah tersebut. Proses Islamisasi berlangsung secara bertahapan dan berdampingan dengan tradisi-tradisi agama dan budaya yang sudah ada sebelumnya di Asia Tenggara tersebut. Nah, soal yang kedua yaitu Islam dicitrakan sebagai agama yang keras dan radikal oleh segelintir orang barat dan para orientalis yang tidak adil dalam menilai. Mereka melihat Islam dari kacamata yang keliru. Walaupun tidak menutup mata kita, masih ada Muslim yang berbuat kesalahan, akan tetapi itu tidak bisa membuat Islam yang sempurna itu tercoreng oleh tingkah oknum umatnya. Islam itu sempurna, sedangkan Muslim tidak. Coba sebutkan dan jelaskan apa yang menjadi watak atau karakteristik atau ciri khas yang membedakan Asia Tenggara dan Islam di Timur Tengah. Nah, jawabannya yaitu adapun yang menjadi karakteristik yang membedakan Islam Asia Tenggara dengan Islam di Timur Tengah yaitu yang pertama ada karakteristik sejarah penyebaran. Islam di Timur Tengah mempunyai sejarah panjang yang lebih tua dan bermula dari awal penyebaran di wilayah tersebut, sedangkan Islam di Tenggara Asia lebih dipengaruhi oleh perdagangan dan interaksi dengan pedagang Arab dan India. Karakteristik yang kedua yaitu pengaruh budaya. Islam di Asia Tenggara seringkali lebih terbuka terhadap pengaruh budaya lokal seperti adat dan tradisi pra-Islam. Sedangkan Islam di Timur Tengah cenderung lebih konservatif dalam mempertahankan tradisi Arab. Karakteristik yang ketiga yaitu praktik keagamaan. Di praktik keagamaan ini terdapat perbedaan praktik keagamaan di kedua wilayah ini. Misalnya, dalam agama Islam di Asia Tenggara terdapat praktik seperti tarian sufi dan penggunaan gemerlan dalam musik religi yang mungkin tidak lazim di Timur Tengah. Karakteristik yang keempat yaitu bahasa yang digunakan dalam praktik keagamaan juga bermacam-macam di Timur Tengah. Bahasa Arab banyak digunakan dalam ibadah, sedangkan di Asia Tenggara bahasa lokal itu lebih sering mendominasi. Adapun karakteristik yang kelima yaitu keberagaman etnis. Asia Tenggara memiliki keberagaman etnis yang lebih besar dibandingkan Timur Tengah, sehingga Islam Asia Tenggara seringkali lebih beragam dalam hal tradisi etnis yang terkait dengan agama. Karakteristik yang keenam yaitu perbedaan tradisi hukum Islam. Terdapat perbedaan penafsiran dan penerapan hukum Islam antara kedua wilayah ini. Misalnya Aceh di Indonesia menerapkan hukum syariah lebih ketat dibandingkan beberapa wilayah di Timur Tengah. Karakteristik yang ketujuh yaitu perbedaan geopolitik.
Kondisi geopolitik dan sejarah politik kedua wilayah juga mempengaruhi karakter keislaman keduanya. Timur Tengah seringkali menjadi pusat konflik regional dan perubahan politik, sementara Asia Tenggara mengalami dinamika geopolitik lainnya. Soal yang ketiga yaitu berdasarkan narasi pada soal nomor 2 di atas, coba sekarang sebutkan dan jelaskan apa yang sebenarnya menjadi faktor penyebab perbedaan ciri-ciri khas Islam di Asia Tenggara dan Islam di Timur Tengah. Jawabannya yaitu yang menjadi perbedaan ciri khas Islam di Asia Tenggara, yang pertama itu ada sejarah penyebaran. Di Timur Tengah, penyebaran Islam berkembang sebagai agama utama dan menjadi pusat kekuasaan politik seperti halnya Kekhalifan Bani Umayyah dan Abbasiyah di Asia Tenggara. Islam menyebar melalui perdagangan dan difusi budaya sehingga lebih banyak dipengaruhi oleh budaya lokal. Yang kedua yaitu pengaruh budaya sebelumnya. Di Timur Tengah, Islam dianut oleh masyarakat dengan warisan budaya Arab yang kuat, sedangkan Asia Tenggara, Islam dipadukan dengan budaya lainnya seperti Hindu dan Buddha. Yang ketiga yaitu keberagaman etnis dan bahasa. Asia Tenggara dimiliki keagamaan etnis dan bahasa yang lebih besar dibandingkan Timur Tengah, sehingga Islam di wilayah ini sering muncul dalam berbagai bentuk yang diungkapkan melalui bahasa, gaya, adat istiadat, dan seni. Yang keempat yaitu interaksi dengan agama lain. Di Asia Tenggara lebih sering berinteraksi dengan agama lain, seperti agama animisme, Hindu, Buddha, sehingga mempengaruhi cara masyarakat mengamalkan agama Islam dan mengadaptasi unsur kepercayaan sebelumnya. Adapun yang kelima yaitu konteks sejarah dan politik. Faktor sejarah dan politik di setiap daerah mempengaruhi perkembangan Islam. Misalnya saja pengaruh kolonialisme Eropa di Asia Tenggara yang berperan penting dalam membentuk karakter Islam di kawasan tersebut. Soal yang keempat yaitu, berdasarkan narasi pada soal nomor 2 di atas, coba sekarang sebutkan dan jelaskan siapa-siapa saja yang berperan penting dalam memperkenalkan dan menyebarkan Islam di Asia Tenggara. Jelaskan pihak mana yang paling berpengaruh dalam menyebar Islam Asia Tenggara. Nah, adapun beberapa figur penting dalam sejarah penyebaran Islam di wilayah ini, salah satunya ada pedagang, Wali Songo, Sultan Iskandar Muda, Padas Meswara, Syekh Yusuf Al-Makassar, Ibnu Battatah, dan Syarif Hidayatullah. Dan untuk menentukan pihak yang paling berpengaruh dalam menyebarkan Islam di Asia Tenggara adalah subjek yang kompleks dan terbuka untuk penafsiran berbeda. Karena ini, penyebaran Islam di wilayah ini melibatkan banyak aktor dan faktor yang beragam. Namun jika harus dipilih salah satu pihak yang sangat berpengaruh dan menyebarkan Islam di Asia Tenggara, maka Wali Songo dan para ulama Islam di Indonesia lah yang memiliki peran yang sangat signifikan. Soal yang kelima yaitu, Islam masuk ke Asia Tenggara dengan berbagai proses dan runtutan peristiwa bersejarah. Coba sebut dan jelaskan fase-fase perkembangan Islam di Asia Tenggara. Tahap yang pertama yaitu pada abad ke-7 hingga ke-13. Islam pertama kali masuk ke Asia Tenggara berkat pedagang Arab. Kemudian kerajaan Sriwijaya di Sumatera dan kerajaan Majapahit di Jawa berinteraksi dengan dunia Islam ini. Adalah periode perpindahan agama yang terbatas dan penyebaran Islam yang terbatas. Masa komersial. Yang kedua itu masa komersial pada abad ke-14 hingga ke-16. Berkat hubungan dagang, Islam mulai berkembang di kawasan ini. Kesultanan Malaka di Malaysia menjadi pusat muslim penting di wilayah tersebut dan raja-raja setempat memeluk Islam juga menyebar ke Filipina, Thailand, dan Indonesia. Yang ketiga itu pada masa kolonial, abad ke-17 hingga 19.
Penjajah Eropa seperti Belanda dan Spanyol mempengaruhi penyebaran Islam di Asia Tenggara. Mereka mencoba mengendalikan agama ini melalui politik dan penindasan. Meski begitu, Islam masih terus berkembang di masyarakat setempat. Masa yang keempat yaitu pada zaman modern, abad ke-20 hingga saat ini, hingga sekarang. Setelah Asia Tenggara merdeka dari pemerintahan kolonial, Islam menjadi mayoritas di negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia. Pada masa ini, Islam juga mengalami perkembangan di berbagai bidang, termasuk pendidikan dan politik. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.